Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Sofia. Perkenalkan, nama saya Muni Dwi Ariyanti. Perkenalkan, nama saya Indah Bimodawati. Kami dari kelompok penghantar kalor. hari ini kita akan melakukan percobaan praktikum sederhana, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Percobaan yang pertama kita akan melakukan percobaan konduksi. Konduksi yaitu bisa disebut dengan hantaran. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Berikut ini adalah contoh peristiwa konduksi yang diumpamakan dengan memindahkan buku secara estafet, di mana hanya terjadi perpindahan kalor, tetapi zat perantaranya tetap. Contoh lain peristiwa konduksi. Di sini ada contoh peristiwa konduksi, di mana sendok yang berisi es akan dipanaskan sampai menjadi cair, maka ujungnya akan ikut terasa panas. Jawaban yang kedua adalah konveksi. Konveksi bisa disebut dengan aliran. Dua adalah perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah zat perantaranya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Ini adalah contoh perpindahan konveksi. Di sini ada contoh peristiwa konveksi dalam peristiwa merebus air. Potongan kertas berada di bawah, ia akan menjadi tanda bahwa air masih dingin. Setelah lama didiamkan, potongan kertas berada di atas, menandakan bahwa molekul air yang terkena panas akan ringan dan naik ke atas. Ketiga adalah radiasi yang biasa disebut pancaran. Yang ketiga adalah proses perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi atau pancaran adalah proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara, berbeda dengan konduksi dan konveksi. Prosesnya, kedua benda tidak bersentuhan. Artinya, kalor tersebut akan menyebarkan pancaran ke segala arah. Perpindahan kalor secara radiasi. Ketika tangan didekatkan pada api kompor, kalor tidak berpindah melalui perantara apapun, tetapi kalor dari api dapat berpindah ke tangan kita, sehingga telapak tangan kita terasa panas.